Gimana pandangan pastor tentang orang tua yang tanda kutip memaksa anaknya untuk oke, kamu lanjutkan toko saya atau kamu lanjutkan usaha saya. Padahal si anak itu sendiri belum tentu punya minat di situ dan anak tersebut mungkin punya minat di bidang lain atau punya pendidikan di bidang lain gitu. Jadi kamu bilang memaksa ya? Memaksa, tanda kutip ya, memaksa. Ya. Bukan menyuruh ya? Enggak, memaksa. Menyuruh atau memaksa? Agak berbeda kan? Kalau menyuruh kan mereka masih ada pilihan. Oke, bagaimana kalau itu pertanyaan satu, orang tua tanda kutip menyuruh. Tapi dalam memaksa. Dalam arti kata lain, itu sudah ada satu ekspektasi lah bahwa betul, anaknya akan setuju ya. Oke. Sekali lagi Billy, saya bertanya dulu ya. Oke. Anda kan orang tua, Anda kan sudah punya keluarga, punya anak, jadi Anda juga orang tua. Iya. Nah, apa filosofi kamu terhadap membesarkan anak? Filosofi terhadap membesarkan anak? Oke. Kamu kan punya usaha. Iya. Kamu juga punya anak. Iya. Dan betul. Anakmu nanti akan besar. Betul. Nah, jadi apa filosofi kamu tentang anakmu nanti mungkin meneruskan perusahaan? Oh ya, aku punya keinginan. Aku punya keinginan. Oke, nanti anakku yang pertama dia harus karena Anda sudah punya lebih dari satu anak. Betul. Jadi betul, anak pertama. Betul. Oke. Betul. Aku sudah punya plan mungkin ya. Oke, anakku yang pertama yang besar nanti mungkin dia bisa melanjutkan usahaku yang. Kenapa harus anak pertama? Mungkin feeling. Oh, oke. Selain dari feeling, apakah ada faktor-faktor lain menyebabkan Anda mau anak pertama? Atau mungkin kan kita bisa lihat ya sebagai orang tua ya. Oke, anak ini karakternya bagaimana? Oh, oke. Dan kebetulan. Tapi belum tentu anak pertama akan selalu bisa kan? Oh iya betul. Nah, betul. Oke, saya tambah sedikit. Katakanlah anak pertama itu cowok. Iya. Nah, anak kedua itu cewek. Iya. Nah, di pandangan orang tertentu itu bisnis sebaiknya diturunkan kepada anak cowok yang paling besar. Iya betul. Bagaimana nanti kalau anak yang kelihatan jelas sekali bisa untuk meneruskan perusahaan ini adalah anak yang kedua yang cewek dan bukan anak pertama? Saya sebagai orang tua mungkin punya keinginan anak pertama saya melanjutkan usaha A, anak kedua yang perempuan melanjutkan usaha B. Tapi katakan kamu Anda punya satu perusahaan Anda lah ya. Kan biasanya kan anak perempuan itu akan menikah dengan laki-laki yang sudah punya usaha lain kan. Tadi dia bebas kan. Tapi bagaimana kalau dia yang mau, yang perempuan itu yang mau? Bagaimana pandangan kamu nanti? Ini kan hipotetis. Nah, hipotetik lah, sorry. Saya oke asalkan anak itu punya kemampuan dan punya minat. Jadi saya rasa ini bukan satu nasihat kepada anak, karena bukan anak yang memaksakan orang tuanya untuk mewariskan usaha ke dia kan, dalam pertanyaan kamu. Tapi orang tua yang memaksakan anak kan. Orang tua, iya betul. Jadi nasihat kita pada orang tua, be open minded. Open minded gimana? Pertama, mungkin bukan anak yang kau pikirkan yang akan meneruskan, ya kan? Iya. Prinsipnya pilihlah anak yang mampu kan? Iya. Karena prinsipnya itu atas dasar kemampuan. Kalau Anda punya dua anak dan dua-dua juga tidak mampu, padahal mereka punya kemampuan juga keahlian di bidang lain, ini kan rugi. Kalau mereka meneruskan itu tidak lama lagi perusahaan itu akan gagal. Dan apalagi zaman sekarang, perusahaan kan cepat menjadi obsolete. Nah, belum tentu perusahaan itu bisa diteruskan ke anak, apalagi kalau waktu diteruskan itu sudah obsolete tapi tetap dipaksakan. Nah, mendingan buat saya itu orang tua kalau dia lihat dua-dua anak juga tidak punya kemampuan dan saya juga nggak mau nerusin, saya sudah nggak bisa punya energi, saya jual aja, hasilnya diberikan kepada anak supaya dia bisa lakukan yang lain sesuai dengan kemampuannya dia. Jadi prinsipnya bukan harus diteruskan, prinsipnya orang tua yang harus mengenal anaknya seperti apa. Kalau dia punya kemampuan di bidang lain, difasilitasikan itu. Berarti dengan kata lain boleh dipersiapkan dong ini anak. Nah, Anda kan orang tua. Bagaimana pandangan Anda? Ya harus dipersiapkan. No, oke. Jadi boleh saya kasih sedikit. Ini adalah cara pandang saya. Boleh saya kasih? Oke, boleh dong. Nah,
Pemikiran seperti ini banyak sekali ada pada orang-orang yang pindah dari negara yang lain. Oke, sorry ya, mungkin saya kurang ngerti. Oke. Di Asia Tenggara ini ada yang orang-orang yang sudah pribumi di sini asli, ada yang mungkin datang dari tempat lain kan, pindah kan. Nah, jadi waktu mereka pindah misalnya 50 tahun lalu, mereka datang dengan modalnya juga nggak ada. Mereka harus kerja keras. Mereka harus mulai dari nol. Mereka sudah bangunkan sesuatu. Zaman itu mungkin perubahan tidak terlalu cepat. Dan opsi alternatif buat anak juga tidak terlalu banyak. Dan anak-anak pun dari waktu kecil mereka sudah ikut perusahaan itu. Iya. Mereka sudah ikut bantu orang tua ya. Iya, betul. Nah, dan perusahaan itu biasanya itu kan retail, jual beli gitu kan. Nah, jadi nggak terlalu butuh keahlian. Jadi sangat normal pada tahun, misalnya mereka datang pada tahun 30-an, pada tahun 50-an sudah ada regenerasi lah. Kemudian tahun 70-an. Jadi mungkin bisnis belum terlalu malah tahun 70-an sudah berkembang. Jadi sangat normal. Itu dirasakan disayangkan kalau diselesaikan gitu aja lah. Nah, tapi ada juga yang pikirannya lebih jauh. Nggak apa-apa, ini kan dibawa ke go publik. Jadi keluarga nggak usah pegang semua saham. Siapa yang, dan pada waktu itu kan generasi ketiga, anggota keluarga terlalu banyak, nggak mungkin mereka semua terlibat kan. Betul. Nah, jadi mereka jadi owner aja, orang lain yang melakukan. Itu boleh aja penyesuaian. Jadi poin saya adalah zaman itu mungkin ada satu situasi bukan memaksakan tapi yang sangat normal karena opsi tidak banyak. Dan mereka sudah terjun ke situ dari waktu kecil. Nah, tapi sekarang zaman ini orang tua menjalankan perusahaan. Anak-anak dikasih opsi, dia di les banyak hal kan. Oh, les itu, S1, S2, S3. Kok misalnya S3-nya sudah jadi insinyur. Kok disuruh jaga toko? Kan banyak. Nah, tapi kan orang tua, saya masih bertanyakan wawasan mereka tuh kok begini. Kamu udah sekolahkannya tinggi-tinggi, kamu udah kasih dia mobil listrik, habis itu ban dicopot. Kan orang tuanya harus dipertanyakan kan. Wah, nah, you sepertinya sudah membesarkan anakmu memberikan opsi yang banyak. Dulu generasi mereka tidak punya opsi banyak, sekarang opsi banyak. Jadi be open minded. Nah, jadi ada kemungkinan lain, itu boleh go public, anak jadi pemegang saham, tapi profesional yang menjalankan itu. Yang penting perusahaan itu survive. Tapi kalau dikasih ke anak yang tidak punya kemampuan, perusahaan tidak akan survive. Open minded dong. Nah, saya kebetulan tahu kamu meneruskan perusahaan orang tua. Betul. Saya tanya ya. Iya. Apakah orang tua memaksakan? Kebetulan orang tuaku tidak memaksa. Tapi mungkin mereka seperti ya secara tidak langsung. Oke, nanti ini kamu yang terusin ya. Karena tapi seandainya kamu mau lakukan yang lain, apakah mereka memaksakan? Oh, mereka tidak maksa. Nah, oke. Nah, sekarang kamu punya anak. Ya. Misalnya anak kamu tuh pintar sekali lah ya. Dan dia dapat beasiswa untuk luar negeri. Dan dia sudah punya kemampuan jadi ahli biotek. Sehingga mungkin ya sedang terlibat dalam riset mencari antidot untuk penyakit yang luar biasa. Nah, apa kamu masih mau suruh dia teruskan perusahaan kamu? Oh, tentu tidak lah. Kan itu jauh sekali dua arah yang berbeda. Dan kamu bersyukur kan bahwa kamu punya kemampuan untuk memberikan dia banyak opsi. Iya, betul. Nah, jadi orang tua apakah masih mau menggunakan cara tahun 30-an, 50-an, 70-an di era 2025? Bukan anaknya yang harus kita kasih edukasi ya. Situasi sudah berubah. Bukan prinsipnya berubah. Tapi di sini kita bisa lebih fleksibel. Karena zaman dulu kan kondisi tidak memungkinkan. Orang tua datang dengan gak ada apa-apa. Mereka udah kerja keras dan opsi mereka tidak banyak untuk anak-anak mereka. Anak-anak juga, misalnya papa saya umur 16 ini udah berhenti sekolah. Nah, jadi opsinya tidak banyak.
Tapi waktu dia membesarkan kita, dia nggak mau kita seperti itu. Jadi saya sebagai hamba Tuhan juga nggak pernah paksain anak-anak saya, walaupun saya pernah anjurkan waktu mereka masih kecil, tapi saya udah lihat cara mereka, oke, mungkin ke depan saya nggak tahu ya, tapi sekarang mereka tuh memilih bidang-bidang lain. Kalau saya memaksakan mereka untuk ikutin saya dan mereka ikutin, pada hati kecil saya tahu itu mereka lakukan hanya karena mau taat atau mematuhi saya tidak akan pernah happy. Oke. Beberapa teman-teman saya, case-nya adalah terpaksa melanjutkan. Oke. Nasihat saya buat mereka, Ya. tadi orang tua harus open, anak-anak pun harus open. Kamu pernah tahu ada seorang tukang kayu di Nazaret, namanya siapa? Yesus. Yusuf. Iya, Yusuf, bukan Yusuf perjalanan lama ya. Iya. Ini Yusuf di Nazaret, tukang kayu di situ kan? Iya. Siapa anaknya namanya? Yang paling terkenal itu siapa? Yesus. Dan waktu sebelum Yesus punya pelayanan publik, berprofesi apa dia? Membantu ayahnya Sebagai? tukang kayu. Dan dia terkenal sebagai anak tukang kayu, kemudian jadi tukang kayu kan? Iya. Pada waktu usianya 12 tahun, dia punya pilihan untuk terus berada di Yerusalem, tapi memilih untuk pulang. Oke. Nah, padahal dia punya misi kan? Ya. Dia punya misi yang tidak ada hubungan menjadi tukang kayu. Dia bukan dikirim ke dunia ini jadi tukang kayu doang. Tapi dia mencari satu ruang di mana sekalipun aku jadi tukang kayu, aku masih bisa menyelesaikan misi. Jadi nasihat saya adalah, kamu jangan pikirkan dulu mau teruskan perusahaan orang tua atau yang lain. Ketemukan dulu apa misi hidup kamu sebagai anak Tuhan. Kemudian tanya kepada diri Anda, kalau Anda kerjakan ini, bagaimana caranya Anda akan menyelesaikan misi itu? Setahu saya, kebanyakan pekerjaan itu tetap bisa untuk kita selesaikan misinya Tuhan. Apapun misi itu, untuk seseorang pribadi. Dan kita harus open-minded loh. Ya. Kita harus open-minded. Ada satu waktu, mungkin 7-8 tahun, sebelum saya jadi hamba Tuhan full, karena situasi papa saya tidak mau saya langsung jadi full time, saya harus kerja. Awalnya sikap saya itu seperti sangat tidak suka, dan kenapa saya harus kerja. Tapi dengan latar belakang saya di perbankan, yang waktu itu, sampai hari ini, 30 sekian tahun sesudah itu masih memberikan saya banyak konteks. Dan saya yakin Yesus sebagai tukang kayu pun memberikan dia konteks bagaimana dia kemudian bisa mengajar dengan sangat relevan, sangat ya penuh dengan hikmat, cocok untuk kehidupan orang sehari-hari, karena sebagai tukang kayu kan dia akan berurusan dengan orang biasa. Jadi ayo, orang tua open-minded, fleksibel, anak-anak pun open-minded, fleksibel. Jangan kalau sekarang terpaksa, it's okay. Tetap jalani Itu aja, bisa jadi, itu bisa jadi yang sesungguhnya yang Tuhan kasih, dan nanti Anda akan enjoy itu, ya kan? Atau mungkin itu jadi batu loncatan untuk satu yang lebih gede. Tapi kalau Anda setiap hari melewati itu seperti sesuatu beban, aduh, Anda akan mati lebih cepat. Nah, saya pakai bahasa Inggris ya, nanti kamu terjemahkan. Oke. The difference between a child and an adult. A child does what they like. An adult learns to like what they have to do. Nah, beda antara, mungkin saya coba dulu ya, beda antara anak kecil dengan orang dewasa. Anak kecil hanya mau melakukan apa yang dia suka. Ya. Orang dewasa menyukai apa yang dia harus lakukan. Oke. Dia bisa menyukai. Ya.
Tapi itu membutuhkan satu kedewasaan. Berarti harus menerima dulu, baru bisa menyukai. Bukan menerima. Sadarlah. Sadar, oke. Ini pun bisa membawa satu kesukacitaan buat saya. Ini bukan satu pengorbanan. Kecuali dia sudah bisa menemukan antidot untuk cancer. Oke. Ya, berarti itu ya. Oke, aku berdiri di sini nih sekarang. Aku berdiri di sini, aku harus sadar. Di situ ada Tuhan nggak? Ya. Kalau ada Tuhan, you punya possibility itu tidak terbatas. Oh, oke.